Eee, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pak. Mohon maaf lahir dan batin ya, kita baru ketemu langsung nanti 2 minggu lagi ya, masih lama ya, minggu depan kan kalian ujian. Eee, ada yang udah di Malang ini? Wah, Belum, Pak. sudah Pak saya. Oke, ada yang sudah, banyak yang belum ya. Nah, jadwal ujiannya kayaknya belum keluar ya? Sudah Pak, minggu depan. Oh sudah? Oh coba kirim di grup ya, salah satu ya, minta tolong nih. Saya malah kelewat mungkin saya, ya, ngelihat. Maksud saya jadwal Senin sampai Kamisnya udah ada jadwalnya? Hari Senin ujian apa gitu, sudah keluar jadwalnya atau belum? Kalau itu belum Pak, cuma keluar minggu depan tuh ujiannya gitu doang. Cuma Oh, oh ujiannya ya, belum. ya, berarti sama Mas, sama nggak sih Mas? Jadi ya bisa kalau ketemu Pak Sekdep coba saya tanyakan. Nah, ya silakan diatur ya seperti yang saya sampaikan kemarin di penghujung Ramadan ya, untuk belajar dan seterusnya. Materinya tentu saja minus redox ya, dan setelahnya gitu. Jadi mulai dari apa kemarin kalian materinya? Kesetimbangan kimia. Kesetimbangan laju reaksi, udah ya, udah semester kemarin? Sudah. Oke. Sampai larutan berarti ya? Bener ya, sampai larutan ya? Ada materi larutan kan ya? Nah, yang perlu diketahui, saya nggak tahu sih, kan saya juga baru bisa ke Malang hari ini, tadi pagi ya. Nah, ini uh, sudah mulai, masih mulai beberapa kali hujan ya. Tadi pagi itu kalau nggak salah di Tulungagung Blitar hujan ya. Terus ini tadi siang sampai sore itu Malang hujan ya. Uh, ya kalian atur sendirilah. Saran saya ya jangan, kalau bisa nggak Minggu ya Sabtu atau Jumat mungkin sudah di Malang ya buat persiapan. Nah, yang tugas kemarin ada kesulitan nggak? Belum ada sih, Pak. Oke. Nah, kita akan bahas lebih banyak nanti ketika sudah masuk secara langsung ya, tatap muka langsung gitu ya. Nah, hari ini kita masuk ke materi baru dulu. Nah, kita masuk ke materi elektrochemistry. Nah, electrochemical processes are oxidation reduction reaction in which the energy released by a spontaneous reaction is converted to electricity, or electrical energy is used to cause a non-spontaneous reaction to occur. Nah, prinsipnya elektrokimia itu ya reaksi redox. Makanya sebelum kita bahas elektrokimia kan kemarin kita bahas tentang redox ya. Nah, elektrokimia ini ada energi. Nah, energinya itu dilepaskan secara spontan. Kalau masih ingat, kita waktu daring di hari Senin ya, kalau nggak salah ya, di minggu terakhir kita perkuliahan sebelum Lebaran itu, sebelum Idul Fitri, itu kan saya tunjukkan video reaksi redox. Salah satunya kan kita masukkan tembaga, tembaganya kan dibentuk macam-macam. Salah satunya ada yang dibikin apa namanya pohon gitu, terus di dalam larutan perak nitrat. Yang terjadi gimana? Masih ingat nggak? Tembaganya menjadi ada kristalnya Pak.
ada kristalnya. Apa? Larutannya menjadi biru. Larutannya jadi biru. Iya. Terus pohon yang dari tembaganya itu kan kemudian ada kayak jarum-jarum nempel ya. Iya. Nah, jarum-jarum nempel silver ya warnanya silver. Kalau praktikum kita di sini nyebutnya abu-abu ya. Ya ini harus hati-hati kalau apa namanya ditranslitkan keluar yaitu silver, warnanya silver dan itu memang perak ya, perak yang nempel. Nah itu kan begitu kita masukkan tentu saja perlu waktu ya, perlu waktu, videonya kan memang kemudian dipercepat, nah, tapi kan langsung ada reaksi gitu. Dan sebenarnya reaksinya kan redox. Nah reaksi redox ini pada dasarnya harusnya bisa dimanfaatkan pertukaran elektronnya. Karena kalau kita tahu kalau ada reduksi dan oksidasi, ada transfer elektron kan. Kalau ada transfer elektron, kita bisa menghasilkan apa? Electricity itu apa? Listrik. Listrik. Gitu. Listrik. Nah, salah satu aplikasinya ya ini nanti kita bahas ada sel galvanis gitu. Nah, itu menggunakan prism ini. Cuman kalau di reaksi kemarin itu pertukaran elektronnya terlalu cepat. Nah, sehingga nanti dibikin mekanisme bagaimana biar transfer elektronnya itu bisa dimanfaatkan. Nah, yang contoh yang lain ya baterai dan seterusnya ya. Nah, dan sebaliknya, electricity energy is used to cause a non-spontaneous reaction to occur. Nah, bisa dibalik electrochemical itu. Jadi kita ngasih energi di dalam sistem tertentu yang harusnya tidak terjadi reaksi, kemudian bisa menghasilkan reaksi. Nah, ini nanti kita bahas tentang elektrolisis. Jadi electrochemical itu nanti yang kita bahas adalah sel Galvani beserta aplikasinya, kemudian elektrolisis beserta aplikasinya juga. Nah, ini udah pernah kita bahas ya. Ini reaksi oksidasi sama reduksi. Kalau oksidasi kan dia melepaskan elektron, lulus elektron. Kalau reduksi dia menerima gen elektron ya. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, ini Bilox, jangan lupa. Ini juga sudah kita bahas dan kalian juga sudah latihan ya. Gitu. Nah, ini beberapa contoh yang mungkin bisa kita diskusikan sebenarnya. Nanti kita belakangan aja ini. Nah, penyentaraan reaksi redox ini juga penting. Ini juga sudah kita bahas. Dipakai metode setengah reaksi atau ion elektronnya. Ini sudah kita bahas. Nah, sekarang ke sini. Sel galvanik. Gitu. Nah, di sini kita punya dua larutan nih. Larutannya ada zinc sulfat solution sama tembaga sulfat solution ya, CuSO4 gitu ya. Di sini kalau tidak ada logam zinc sama katodenya, kemudian nggak ada jembatan garam, berarti kan cuma dua larutan terpisah ya. Ada reaksi nggak? Tidak. Nggak ada kan. Nah, kemudian kalau kita masukkan, terus kita hubungkan di sini, kita punya logam. Nah, logamnya ini kita sebut elektroda. Ada logam zinc sama logam katoda. Nah, logamnya ini menyesuaikan dengan kation di larutan masing-masingnya. Boleh nggak Pak ini diganti gitu, misal pakai platina dan seterusnya gitu. Ya bisa saja, tapi nanti ada konsekuensi tersendiri nanti. Itu bisa kita diskusikan gitu. Terus ini dihubungkan. Nah,
prinsipnya sebenarnya ketika ini dihubungkan, nah itu akan ada elektron yang mengalir. Yang di larutan zinc ini elektroda zincnya itu akan teroksidasi menghasilkan ion zinc 2+ gitu ya, melepaskan 2 elektron. Nah, sementara yang di katoda, nah dia akan menerima elektron. Nah, elektron yang diterima itu akan membuat ion Cu2+-nya ini tereduksi gitu. Nah, sehingga kalau ini reaksinya itu kita hubungkan, nah awalnya nanti zinc-nya, elektrodanya itu akan mulai berkurang, sementara di sebelah kanan yang larutan CuSO4, elektroda tembaganya itu nanti akan makin tebal tuh, ada yang nempel di situ. Cuman kalau itu kemudian dibiarkan, nggak dikasih apa-apa yang lama-lama, nah aliran elektronnya itu nanti akan terganggu, sehingga reaksi reduksnya tidak jalan. Kenapa? Karena di sini di larutan zinc sulfatnya dan larutan tembaga sulfatnya itu jumlah antara spesies positif dan negatifnya jadi nggak imbang. Nah, awalnya kan ini imbang nih. Kalau larutan zinc sulfat ada ion apa saja di sini? Zinc 2+ sama Sama SO2-. 2- sama air ya, sama molekul air ya. Nah, saat berlangsung reaksi redoks, zinc 2+-nya bertambah kan? Karena anodanya, elektroda zinc-nya ini teroksidasi. Jumlah anionnya tetap, katanya nambah. Berarti larutan yang di zinc sulfat di sini makin apa? Bermuatan apa? Positif. Positif, makin positif. Nah, sementara yang di larutan CuSO4 kebalikannya nih. Ion Cu2+-nya dan sulfatnya, ion sulfatnya kan awalnya spesiesnya kan berimbang ya. Nah, cuma ionnya berimbang, tapi lama-lama karena ini terjadi reaksi redoks, ion Cu2+-nya tereduksi jadi tembaga. Nah, berarti kation Cu2+-nya kan berkurang tuh. Nah, sementara ion sulfatnya kan tetap. Lama-lama larutannya jadi gimana? Jadi semakin negatif. Negatif, makin negatif. Nah, sehingga perlu kita berikan di sini salt bridge atau jembatan garam. Nah, jembatan garam itu isinya elektrolit. Elektrolitnya nggak harus KCl ya, ini contohnya KCl. Nah, bisa juga yang lainnya, bisa NaCl dan seterusnya begitu. Nah, yang sebelah kiri tadi, larutan zinc sulfat kan makin positif ya, sehingga perlu penyeimbang ion yang bermuatan apa? Negatif. Negatif. Makanya ion Cl- kan arahnya ke sini, ke arah zinc sulfat, ke larutan zinc sulfat. Sementara yang kationnya K+ ke arah CuSO4, ke larutan CuSO4. Kenapa? Karena untuk menyimbangi larutan yang semakin negatif. Yang negatif kan, gitu. Nah, eh, ini penting ya. Jadi kadang kan kalian kalau nanti bikin media gitu, nggak harus nunggu skripsi ya. Misal event lomba atau yang lainnya. Nah, kalian harus perhatikan kalau kalian misal menggambarkan sel galvani. Nah, arah kation dan anion penyeimbang dari jembatan garam itu jangan sampai kebalik gitu. Nah, itu kenapa? Karena kalau enggak kan berarti nanti kalian memberikan informasi yang salah gitu. Nah, itu penting tuh karena kadang-kadang seringkali kita temuin ya medianya kalian tuh sebenarnya idenya bagus gitu. Cuman penulisannya perlu banyak perbaikan. Salah satunya ketika kalian ngasih gambar seperti ini sebagai bentuk visualisasi soal galvani ini, nah itu keliru. Nah, kemudian untuk membuktikan bahwa di sini terjadi aliran elektron, nah ini dihubungkan sama voltmeter. Nah, kalian nanti kalau di praktikum kalian pakainya nanti multimeter. Jadi selain dapat data
voltase, nanti kalian dapat data arusnya nanti berapa. Nah, kadang ada juga yang ini nggak pakai voltmeter ya, tapi pakai lampu. Kalau voltasenya cukup, nanti lampunya bisa nyala. Nah, reaksi yang terjadi di katoda dan anodanya, yang di anoda, zinc-nya kan teroksidasi. Nah, yang di katoda tereduksi. Nah, ini yang perlu kalian ketahui juga di elektrokimia. Jadi nggak hanya di sel galvanik ya, termasuk di sel elektrolisis, reaksi yang terjadi di katoda dan anoda itu sudah spesifik. Yang katoda itu reaksinya reduksi, sementara yang anoda itu reaksinya adalah oksidasi. Gitu. Jadi pun kalau di sini saya nggak ngasih keterangan batang zinc-nya di sini itu bertindak sebagai elektroda yang mana, itu kalian harus bisa menganalisis sendiri. Dari mana? Dari reaksinya. Reaksinya di sini kan zinc jadi ion zinc 2+. Berarti reaksinya oksidasi atau reduksi? Oksidasi. Oksidasi. Nah, kalau oksidasi berarti dia anoda. Nah, sementara yang di tembaga, elektroda tembaga, nah reaksi yang terjadi Cu2+, dia menerima 2 elektron, dihasilkan Cu yang endapan Cu, itu berarti reaksinya kan reduksi. Nah, tembaga di sini berarti dia bertindak sebagai katoda. Gitu. Nah, kedua reaksi ini kemudian kita total. Nah, sama halnya dengan waktu kita penyentaraan reaksi reduks kemarin. Nah, elektronnya kan yang terlibat sama ini, sama-sama 2 elektron. Nah, posisinya kan saling berlawanan ya. Yang di anoda elektronnya di sebelah kanan, di produk gitu. Nah, sementara yang di katoda elektronnya di sebelah kiri. Nah, ini saling menghilang. Nah, kalau nanti elektronnya nggak sama gimana? Misal yang zinc ini saya ganti jadi Ag. Ini jadi Ag+, berarti elektronnya cuma 1 kan? Nah, sementara yang di reaksi katoda elektron yang terlibat berapa? 2. Berarti muatannya sama atau belum? Berbeda. Beda. Nah, perlu kita samakan kan? Nah, caranya gimana biar sama? Dikali 2 Yang bagian mana? Ag. Oke, benar Yang Mas. Ag. Ya, yang Ag kita kalikan 2. Gitu. Oke, good. Nah, reaksi ini adalah reaksi spontan ya. Spontaneous redox reaction. Nah, kalian nanti akan melakukan seperti ini. Nanti beda voltmeternya aja. Kita pakainya voltmeter, multimeter maaf, bukan voltmeter. Nah, the difference in electrical potential between the anode and cathode is called cell voltage, electromotive force, ataupun cell potential. Jadi perbedaan energi listrik ya yang dihasilkan dari anoda dan katoda tadi itu kita bisa nyebutnya sebagai cell voltage, kemudian electromotive force (EMF) ataupun cell potensial. Kalian biasanya dulu dikenalkan yang bawah ya, potensial sel ya. Iya, Pak. Oke. Nah, jadi jangan bingung kalau nanti EMF ya sama dengan potensial sel. Gitu. Nah, dari rangkaian sel galvanik ini, itu kemudian bisa kita dapatkan sel diagramnya. Reaksinya kan tadi ini ya, zinc-nya teroksidasi jadi zinc 2+, sementara ion tembaganya tereduksi jadi endapan tembaga. Nah, kemudian diukurnya untuk kasus yang di sini itu kedua larutan Cu2+ maupun zinc 2+, ini bisa sulfat, bisa nitrat, anilnya terserah ya. Kalau di contoh yang tadi kan sulfat ya. Konsentrasinya masing-masing 1 molar. Nah, penulisannya ini zinc jadi zinc 2+, berarti ini oksidasi atau reduksi nih? Oksidasi. Oksidasi. Oksidasi.
Nah, Cu2 plus jadi Cu. Oksidasi atau reduksi? Reduksi. Reduksi. Berarti diagram sel itu menunjukkan oksidasi dan reduksi. Nah, yang oksidasi siapa? Zinc. Nah, zinc kan bertindak sebagai apa tadi? Anoda kan? Berarti ini anoda, ini ion yang ada di anoda yang teroksidasi apa? Kemudian Cu tadi kan sebagai apa namanya katoda ya. Berarti ya ini ion yang di katoda yang mengalami reaksi reduksi, terus ini apa namanya katodanya. Nah, konsentrasinya ini 1 molar 1 molar. Seringkali konsentrasi ini nggak kita tulis. Gitu. Tapi kalau tidak ditulis biasanya asumsinya 1 molar. Ya. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan ini ada garis apa ini? Garis 2. Jembatan Garis 2. garam. Nah, garis 2 ini menunjukkan kalau di sini pada rangkaian sel galvanik ini dia menggunakan jembatan garam. Nah, ini gambarnya nggak terlalu kelihatan kayaknya kalau di jimit kalian ya. Ini karena beningnya. Nah, ini ada larutan garam di sini. Ini tadi anoda sama katoda. Nah, kemudian ada standar reduction potensial. Jadi harga potensial reduksi standar. Nah, standar itu berarti ada acuannya kan. Nah, cara menghitungnya itu bisa di sini kita punya larutan zinc sulfat, elektrodanya zinc, terus kita punya larutan HCl 1 molar. Elektrodanya digunakan ini inert ya, platina. Nah, diukur pada kondisi 1 atmosfer. Kemudian dua-duanya 1 molar. Gitu. Jadi potensial reduksi standar itu kondisinya adalah tekanannya berapa? 1 atm. Oke. Kayaknya saya tadi salah ngomong ya, 1 atmosfer ya. Kita bacanya bukan atm ya, tapi atmosfer ya. Gitu. 1 atmosfer dan konsentrasinya larutan elektronnya 1 molar. 1 molar. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nanti kalau kalian praktikum, penting tuh molaritas yang kalian praktikumkan berapa? 1 molar atau bukan? Itu terus kondisi tekanan di labnya itu berapa? 1 atmosfer atau bukan? Nah, kemudian nah ini kita tulis tadi. Ini yang di anoda, ini yang di katoda. Yang unik ini ya. Kalau tadi yang di anodanya di katodanya maaf itu kan CO2 plus ya. Kalau sekarang yang di katodanya apa nih? H plus. H plus dan H2. H2 dan H2. Nah, ini katodanya. Katodanya ya sesuai yang di rangkaian sel galvaniknya apa ya ditulis nih. Nah, terus di sini reaksinya kan reduksi atau oksidasi tadi? Kalau katoda. Reduksi. Reduksi. Yang direduksi apakah katodanya? Kalau di rangkaian sel galvanik ini? Bukan kan? Bukan platinanya kan? Tapi yang direduksi apa? H plus. H plusnya direduksi jadi gas hidrogen. Gitu. Nah, makanya ditulis nih. H plus reduksi jadi gas hidrogen. Nah, ini reduksinya. Nah, tinggal disamain aja elektron. Nah, kondisinya 1 atmosfer. Nah, kemudian kita bisa ngitung tadi standard reduction potential is the voltage associated with a reduction reaction at an electrode when all solids are 1 molar and all gases are at 1 atmosphere. Nah, ini yang penting nih. NO yang kita bahas di sini itu
enol versi yang mana? Nah, biasanya yang kita ikutin kan IUPAC ya. Nah, yang IUPAC itu dia menunjukkan apa? Reduction, reaction. Jadi reaksi reduksi gitu. Berarti semuanya itu sebenarnya potensial reduksi makanya namanya kan. Nah, kondisinya gimana tadi? 1 molar dan gasnya 1 atmosfer. Nah, itu sering juga disebut sebagai standar hydrogen electrode. Kenapa? Karena elektroda yang digunakan sebagai pembanding, untuk perhitungannya itu adalah hidrogen. Gitu. Reaksi reduksinya kan ini tadi. Nah, karena hidrogen ini sebagai pembanding, harganya 0. Harga potensial reduksi untuk hidrogen itu harganya 0. Nah, ini kita tulis lagi tadi. Nah, ternyata ketika diukur, voltmeternya menunjukkan harga berapa? Voltasenya 0,76. Nah, kemudian kita bisa hitung tuh Enol cell-nya berapa atau standar EMF-nya itu berapa. Nah, rumusnya katoda, katoda dikurangin Enol anoda. Nah, Enol cell-nya yang mana, Pak? Yang ini kan, Enol cell yang ditujukan. Nah, yang katoda yang di platina tadi kan, hidrogennya kan yang mengalami reduksi. Yang ini. Nah, kayaknya ini tulis. Nah, kadang ditulis ini maksudnya ya, reaksi enol katoda itu adalah reaksi reduksi H+ menjadi gas hidrogen. Nah, sementara enol anodanya kan zinc. Nah, dihitung di sini. Nah, ini enol anodanya yang ditulis tetap apa namanya reduksi, bukan oksidasi. Kan reaksinya oksidasi ya. Gitu. Tapi potensial yang dihitung itu sebenarnya kalau pakai rumus adalah potensial reduksi. Nah, harganya tinggal dimasukin. Nah, NO cell-nya tadi 0,76 volt kan, kita masukkan. Nah, hidrogen karena sebagai pembanding harga NO cell-nya tadi berapa? 0. 0. Maka di sini 0 kan. Nah, sehingga kita bisa temukan NO cell potensial reduksi dari C. Harganya adalah minus 0,76 volt. Ingat potensial reduksi, standar potensial reduksi dari zinc. Jadi zinc 2+, jadi zinc itu berapa? Nah, cara yang sama kemudian digunakan untuk menghitung potensial reduksi logam-logam yang lain. Dibandingkan dengan gas hidrogen. Nah, di sini kita ganti. Yang larutan yang kita mau hitung adalah Cu2+. Berarti kita cari potensial reduksi Cu. Nah, ternyata berdasarkan eksperimen dengan kondisi 1 atmosfer dan konsentrasi larutannya 1 molar, potensial reduksi NO cell-nya berapa? 0,34. 0,34. Nah, dengan cara yang sama dengan yang tadi, tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Ini kan reaksinya. Nah, katodanya tembaga kan. Anodanya yang mengalami oksidasi kan hidrogen ya. Nah, di sini. Nah, gitu. Tapi harga enolnya, ingat harga enol yang dimasukkan berdasarkan rumus ini, itu adalah harga enol reduksi. Nah, berapa? Hidrogen tadi 0. Potensialnya ini berapa? 0,34 kan dari rangkaiannya. Nah, kita dapat potensial reduksi tembaga adalah
plus 0,34 volt, atau ya kita nggak usah nulis ya kalau harganya positif ya. Nah, data ini semuanya adalah standar reduction potensial. Ada kondisi tadi tekanannya 1 atmosfer, kemudian suhunya itu adalah 25 derajat Celcius. Nah, hidrogen tadi harganya 0. Lalu ya kita sudah hitung tadi tembaga ini. Ini kan plus 0,34 volt. Kemudian zinc tadi potensial reduksinya adalah minus 0,76 volt. Nah, anode cell is for the reaction as written. The more positive anode, the greater the tendency for the substance to be reduced. Jadi kalau makin positif, ini harga potensial reduksi dari spesies yang kita bahas, itu semakin mudah dia mengalami reaksi reduksi. The half cell reaction are reversible. Jadi ini reaksinya bisa bolak-balik ya. The sign of potential reduksi standard changes when the reaction is reversed. Jadi kalau reaksinya kita balik, tandanya juga berubah. Kalau awalnya positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Changing the stoichiometric coefficient of a half cell reaction does not change the value of potential reduksi standar. Jadi harga anosel itu kalau elektronnya yang terlibat itu belum setara, contoh tadi kan zinc-nya saya ganti dengan perak ya, dengan Ag ya. Nah, elektron yang terlibat di zinc tadi berapa? Jadi zinc 12 tadi berapa elektron? 2. 2. Tadi kan dengan tembaga ya. Reaksi di katodanya kan reduksi tembaga 2+, yang tembaga 2+, jadi Cu ya. Juga sama ya, elektron yang terlibat kan 2. Karena sudah sama nggak ada masalah tadi. Nah, begitu zinc-nya saya ganti jadi Ag+ tadi, elektron yang terlibat tadi berapa? 1. 1. Nah, reaksinya nggak cocok tuh kalau kemudian kita tulis stoichiometric coefficient, harus stoichiometrik kan ya reaksi redoxnya kan. Sehingga tadi Mas Angger bilang kalikan 2 Pak yang Ag plusnya untuk reaksi Ag jadi Ag plus, nah, plus 1 elektronnya itu dikalikan 2. Nah, harga potensial reduksi dari Ag plusnya itu tetap sama. Jadi dia tidak ikut dikalikan 2. Nah, kita contoh di sini. Sini ditanyakan standard error of an electrochemical cell made of cadmium electroda in a 1 molar cadmium to nitrate solution and chrome electroda. Nah, ini konsentrasi chrome nitratnya 1 molar juga. Berarti ini semuanya kondisi 1 molar ya. Nah, di sini sudah ada data potensial reduksinya. Nah, yang potensial reduksi yang kadmium K2+-nya itu minus 0,4, yang ion krom 3-nya itu minus 0,74. Nah, yang lebih positif yang mana? 0,4. 0,4. Nah, tendensinya tadi kecenderungannya mudah mengalami reaksi apa? Yang lebih positif reduksi. Berarti kalau ini dia menghasilkan sel galvani, berarti kan masih spontan ya. Yang jadi 2+-nya dia reduksi. Kalau reduksi kan berarti katoda ya. Nah, yang kromnya ini berarti dia anoda. Nah,
Ini tadi, cadmium is the stronger oxidizer, cadmium will oxidize chrome. Jadi yang oksidasi nanti chrome, nah yang CD yang kadmiumnya itu mengalami reaksi reduksi. Nah, sehingga reaksinya tinggal ditulis saja. Kromnya teroksidasi, jadi krom 3+. Nah, sementara kadmiumnya dia mengalami reduksi, berarti reaksinya jadi 2+ ditambah 2 elektron jadinya jadi. Sudah setara atau belum? Belum. Muatannya? Belum. Biar setara gimana? Yang atas dikalikan 2, yang bawah dikalikan 3. Oke. Kalikan silang aja kan ya. Iya. Nah, kita dapat reaksi totalnya, reaksi bersih juga, net reaction. Nah, perhitungan secara teori untuk potensial reduksi selnya berapa atau standar MS-nya berapa untuk sel galvani yang akan didapatkan. Nah, itu pakai rumus tadi, katoda dikurangin anoda. Nah, ingat, ini rumus ini itu berarti nilai apa adanya. Jadi, tanda plus minusnya jangan diotak-atik ya. Nah, kita pakai data ini. Nah, katodanya siapa tadi? Ini katodanya siapa? CD. JD. Nah, potensial reduksinya berapa jadi? Min 0,4. Nah, 0,4. Nah, dimasukin di sini. Minus 0,4. Yang anodanya? Min 0,74. Dimasukin apa adanya, min dalam kurung min 0,7 gitu. Nah, sehingga potensial reduksinya positif kan, 0,34. Reaksinya berlangsung spontan. Loh, Pak, saya diajarinya yang anoda itu tandanya kan dibalik, Pak, berarti berubah. Ya nggak apa-apa, tapi itu berarti kalian ngitungnya bukan pakai rumus, tapi berdasarkan reaksi. Kalau berdasarkan reaksi, kita pakai reaksi ini nih. Nah, reaksinya tinggal dicocokin. Yang anoda dengan data potensial reduksinya sama atau enggak ini? Posisi ion dan juga padatannya sama atau enggak? Tidak. Tidak. Diapakan ini? Dibalik. Nah, kalau dibalik, tadi tandanya tetap atau berubah? Juga dibalik. Berubah. Berarti dia jadi Positif. positif berapa? Positif 0,7. Positif 0,74. Nah, kalian tulis gini, positif 0,74. Yang katodanya berubah nggak posisi penulisan reaksinya dengan harga potensial reduksinya? Tidak. Tidak. Enggak. Kalau enggak ya tetap kan, berarti minus 0,4. Nah, ini tinggal dijumlahin. Plus 0,74 dijumlah dengan minus 0,40 harganya berapa? 0,34. Oke. Positif kan ya? Positif. Sama nggak? Sama. Tapi perspektifnya ya yang penting ya. Jadi, loh, kadangkala bingung tuh loh, Pak, kan ini reaksinya dibalik kok di sini harganya tetap minus. Karena ini pakai rumus. Kalau rumus ya harganya adalah harga potensial reduksi yang di anoda berapa, yang di katoda berapa. Gitu. Tapi kalau pakai reaksi ya harga potensial reduksinya mengikuti arah reaksinya. Kalau reaksinya sama dengan potensial reduksinya jangan diubah. Kalau dibalik ya harganya minus jadi plus, plus jadi minus. Nah, terus pengalian elektronnya ngaruh nggak? Ngaruh nggak ini pengalian elektronnya ke harga potensial reduksi? Tidak. Enggak. Kan di sini nggak kemudian katodanya dikalikan 3, anodanya dikalikan 2 kan ya? Ya harga apa adanya dia berapa gitu. Nah, ini yang sering kali keliru. Nah, kemudian kita hubungkan antara atau kita jelaskan reaksi redoks yang spontan itu penjelasannya gimana? Nah, masih ingat nggak delta G?
Masih delta G nggak? Reaksi itu spontan atau tidak spontan itu dilihat dari besaran termodinamika apa sih? Masih ingat nggak? Nah, ini tahun lalu mungkin ya berarti. Pernah diajarin termokimia kan? Atau termodinamika kan? Pernah. Nah, spontan itu ketika harga energi Gibbs-nya gimana? Kurang dari 0 atau harganya negatif. Nah, kemudian ketika dihubungkan dengan reaksi redoks dengan potensial reduksi tadi, Tanggal, tadi, bentar. Tanggal 14 ada. Ada lagi. Apakah ada lagi? Iya. di tanggal 14 ada Cuma aja. Cuma tahu. Oke. Oke. Kemudian dihubungkan dapat penurunan ini. Nah, saya nggak akan menanyakan penurunannya gimana ya, gitu. Kalian kalau tertarik, kalian nanti bisa baca di buku Chang ataupun di buku-buku yang lain itu dijelaskan penurunannya. Nah, harga penurunannya itu nanti kita bisa dapatkan nih, delta G itu sama dengan min N kali F kali NO cell ya. Gitu. N itu number of moles of electrons in reaction. Jadi angka ya, bilangan mol dari atau elektron yang terlibat itu berapa sih sebenarnya. Gitu. Kemudian F itu Faraday, nilainya 96, ini bukan koma ya, titik ya kalau di ini. 96.500 begitu. Kalau titik kan koma ya kalau di bahasa Inggris. Nah, ini satuannya joule per vol mol. Nah, atau kita biasanya pakai yang belakangnya 96.500 joule dibagi vol itu dapatnya coulomb. Jadi coulomb. Itu. Nah, kemudian bisa juga di sini delta G itu min RT kali ln K. Nah, sama dengan min NF kali NO cell. Nah, yang ini tahu saya diajarin kemarin harusnya ya. Di kesetimbangan diajarin ini nggak delta G? Bahas ini nggak? Ya, nanti dicek lah ya. Nanti kalau keluar buat ujian penting karena kedua persamaan ini kan kemudian kita hubungkan ya di benda ruas saja. NO cell, nah ini kan kalian abaikan. Tadi min RT kali ln K kan sama dengan min N kali F kali NO cell ya. Nah, minus sama minusnya kan bisa dicoret kan ya. Nah, sehingga NO cell itu kan sama dengan RT per NF dikali ln K. Nah, R-nya berapa? Tadi diukur di suhu berapa tadi? 25. 25 atau derajat Celcius. Nah, satuannya kan yang dipakai Kelvin tuh. Nah, kalau Kelvin berarti berapa? 25 derajat Celcius diubah ke Kelvin ditambah berapa? 273. Nah, sebenarnya 273-nya itu ada komanya ya. Tapi biasanya kalau kita nggak ngasih keterangan secara umum, nanti pakainya 273 gitu. Sebenarnya 273-nya itu masih ada komanya. Nah, kemudian Faraday-nya sudah ada tadi ini dimasukkan ini Faraday-nya. Nah, lalu R-nya kan tetapan tuh 8,34 Joule per Kelvin mol. Ya dimasukkan aja. Yang sudah ada harganya kita masukkan. Sebentar. Nah, yang bisa dicoret ya kita coret. Ini Joule-nya bisa dicoret. Kemudian Kelvin-nya bisa dicoret. Molnya bisa dicoret. Nah, sehingga NO cell-nya itu dapat ini. Proof-nya. 0,0257 mol per N kali ln K.
Nah, LEN sendiri kadang-kadang itu kan bingung ya kalau di kalkulator dulu ya. Kalau sekarang kan sebenarnya gampang ya, karena ya tinggal dimasukin LEN aja ya. Kalau diubah ke log, harganya ini berubah dari 0,0257 jadi 0,092 gitu. Ya faktor konversi aja. Nah, yang perlu kalian ingat ini nih hubungannya tadi. Hubungan antara delta G0 yang Gibbs, kemudian NO cell dan K. Nah, terus kenapa Pak tadi ya? Tadi delta G-nya itu kalau delta G-nya negatif, itu harga K-nya pasti lebih besar dari 1, NO cell-nya pasti positif. Nah, pada kondisi yang pertama ini adalah kondisi di mana kita bisa menghasilkan produk atau ini reaksinya spontan gitu. Nah, kalau delta G-nya 0, ya berarti K-nya sama dengan 1, NO cell-nya itu 0. Reactant and product are equally evaporated gitu. Nah, kalau delta G-nya positif ya ini nggak terbentuk produk ya, cuman ada reaktan gitu. Nah, ini latihannya. Nah, contohnya ini besi Fe2+ ditambah 2Ag, jadinya Fe sama 2Ag+. Nah, kita ngitung tuh NO cell-nya berapa. Nah, reaksi oksidasinya kan jelas tuh. Ag-nya kan ya jadi Ag+, yang reduksinya adalah Fe2+ jadi Fe. Elektronnya sudah sama, berapa elektron yang terlibat? 2, berarti N-nya 2. NO cell-nya tinggal kita masukkan. Nah, dari mana? Dari tabel tadi. Biasanya kita kasih gitu kalau buat ujian harga potensial reduksi besi dan juga Ag, jadi Fe2+ jadi Fe, Ag+ jadi Ag itu sudah kita ketahui. Nah, ini harganya tinggal dimasukkan. Harganya adalah minus 1,24 volt. Nah, untuk menentukan berapa harga K-nya, equilibrium konstannya, berapa harga tetapan K-nya, ya tadi di anti kalau pakainya LEN ya di anti LEN, kalau pakainya log berarti di anti log. Nah, ini harus pakai kalkulator ya. Harga-harganya tinggal dimasukkan. N0-nya 1,24 kita masukkan ke sini. N-nya 2 tadi ini kita masukkan. Nah, ini pakai LEN ya, makanya harganya di sini 0,0257. Boleh nggak pakai log? Boleh, tapi nanti pakainya anti log bukan anti LEN ya di kalkulator. Ini harus latihan. Karena kalau nggak latihan bingung tuh di kalkulatornya nanti gimana caranya. Nah, kalian nyoba ya, nanti harganya dapat nggak 1,23 kali 10 pangkat 42. Gitu. Oh, ini nanti aja. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Atau masih mau dicerna dulu? Nah, ini belum kita teruskan. Jadi udah sampai sini ya. Nah, ini contoh hubungan atau the effect concentration of cell EMF. Ini namanya persamaan Nernst. Jadi kalau tadi kan kondisinya ideal ya, tekanannya 1 atmosfer, suhunya 258 Kelvin atau 25 derajat Celcius, lalu konsentrasi larutannya 1 molar. Nah, kalau konsentrasinya nggak 1 molar gimana, Pak? Nah, kita bisa menghitung E-nya, nah, potensial dari sistem itu berapa pakai rumus ini. NO cell minus 0,0257 volt per N N-Ki. Nah, kalau kalian pakainya log, berarti di sini 0,0592. Ini contohnya. Satu lagi nih lah. Contohnya konsentrasinya di sini 1 molar atau enggak nih? Halo. Suara saya masih terdengar kan ya? Permisi Pak,
Itu Ya. untuk share screen-nya nggak ada ya di sini. Oh, oke. Maaf. Nah, saya lupa nih. Tadi udah saya tutup ya tadi ya. Maaf. Oke, saya ulangi. Jadi yang kita hitung tadi kondisinya ideal kan ya. Tekanannya 1 atmosfer, temperaturnya 25 derajat Celcius atau 268 Kelvin. Itu konsentrasi larutannya tadi berapa molar? 1. 1 molar. Nah, ketika konsentrasinya tidak begitu, kemudian suhunya juga tidak begitu, nah kita pakai rumus ini. Delta G sama dengan delta G0 ditambah RT per Latin K. Nah, delta G sendiri kan kita tahu NFE kan. Nah, ini kan tinggal kita masukkan ke persamaan. Nah, delta G0 itu min N kali F kali N0. Nah, ini dimasukin aja ke rumus ini. Delta G-nya diganti ini dengan min NFE, terus delta G-nya diganti dengan min NFE. Nah, yang sama kita coret, sehingga kita dapat persamaan Nernst atau Nernst equation. Nah, E atau harga potensial berdasarkan larutan yang tidak di kondisi ideal tadi itu sama dengan N0 pada kondisi ideal berarti dikurangi RT per NF lagi. Kalau suhunya 25, nah kita masukin ke sini. Dicoret-coret seperti biasa dapat harga ini. Nah, kalau suhunya tidak 25 derajat, jangan pakai yang bawah ya. Tapi pakai yang ini. E sama dengan N0 min RT per NF lagi. Gitu. Pernah dapat ini? Persamaan ini dulu? Belum. Belum. Oke. Nah, di lab kemudian kalian akan pakai ini nanti. Karena kalau kalian pakai hitung NaCl doang ya nggak cocok. Kalau larutannya nggak 1 mol ya pasti nggak sesuai dapatnya dengan data fakta kalian. Nah, sekarang ini contohnya kondisinya 25 derajat Celcius, berarti kita pakai persamaan yang bawah, boleh pakai yang len, pakai len Q berarti 0,0257 atau pakai yang log 0,0592. Nah, diminta menghitung harga dari E-nya. Nah, ini tadi reaksi oksidasi dan reduksinya. Nah, pertama, kita bisa menentukan N-nya, karena yang terlibatkan 2. Sehingga kita bisa ngitung N0 selnya. Dimasukin rumus seperti biasa tadi, harga Fe-nya berapa, ini pakai tabel. Ya. Nah, ternyata N0 selnya minus 0,04 volt. Nah, dimasukkan ke sini, kita mau ngitung E. N0-nya sudah ada, N-nya tinggal kita masukkan 2. Nya dari mana? Nah, Q-nya itu kita dapatnya dari ini CD ya. CD di sini berarti yang oksidasi dibagi dengan yang reduksi. Nah, yang oksidasinya 0,01 molar. Jadi ini konsentrasi oksidasi dibagi dengan konsentrasi yang reduksi. Nah, tinggal dimasukkan. Nah, dapat E-nya ternyata 0,013. Berarti reaksinya spontan karena E-nya lebih besar dari 0. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nah, udah. Belum. Oke. Besok saya kasih tugas ya. Jadi besok kalian asinkronus. Nanti kalau pagi belum selesai, nanti mungkin saya kirimkan agak siang atau sore tugasnya. Nah, pengumpulannya tidak besok ya, tapi Jumat mungkin. Oke. Ada pertanyaan? Mau tanya Pak, itu untuk PPT-nya boleh di-share nggak nanti? Mungkin recordingnya nanti ya. Kalau PPT-nya agak lama Mas. Biasanya kalau PPT itu harus diskusi dulu sama pengajar yang lain gitu. Baik.
Kalau materinya sebenarnya kalian punya Cang nggak? Ibu punya Cang? Punya Pak. Hmm. Yang edisi berapa Pak? Yang punya saya ini sebenarnya lama ya, gitu. Nah, biasanya kan perubahannya ada perubahan, tapi core-nya kan masih sama ya, intinya masih sama. Nah, kalian juga semua bisa baca dari bukunya Cang gitu. Tapi nanti mungkin saya share videonya gitu ya. Itu Mas siapa tadi yang nanya? Mas Mahfud atau siapa tadi? Oke, gitu. Saya, Pak. Saya. Oh, Mas Muhammad ya tadi, Muhammad Akbar ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Tadi kayaknya ada yang ngirim jadwal ya. Mas Akbar tadi ya. Udah keluar ya jadwal ujiannya ya? Jam 1.2 Senin ya. Nah, ya silahkan diatur lah kalian. Apakah ada kisi-kisinya, Pak? Misal di spill gitu kisi-kisinya. Kelihatan. Coba tanya ke Bu apa namanya? Bu Tina. Karena untuk ujian minggu ke-10 itu kan maksudnya sebenarnya UTS ya. Nah, UTS itu beliau yang apa namanya? Ya sebenarnya kami kontribusi juga nanti ke soal tergantung kesepakatan. Tapi pada dasarnya materinya yang kemarin disampaikan gitu. Apakah nanti full uraian atau full pilihan ganda atau campuran itu tergantung kesepakatan. Cuman kalau kalian mau nanyanya ke Bu Tina untuk UTS-nya. Nanti kalau UAS ke saya. Gitu. Itu Mas. Baik, terima kasih, Pak. Oke. Oke, saya rasa cukup ya. Nanti kalau ada yang masih mau nanya, silahkan chat di grup ya. Itu. Terima kasih waktunya. Besok asinkronus. Nah, terus minggu depan jangan lupa ujian. Kayaknya saya yang jaga ya. Tuh. Ya, yang jaga saya gitu. Nanti ketemu dengan saya, tapi kita nggak bahas soalnya tentu saja ya. Kalian ngerjakan soalnya. Seperti itu saja perkuliahan kita pada hari ini. Jaga kesehatan, banyak yang sakit. Saya kemarin sekeluarga sakit tuh. Dari malam takbiran sampai kemarin tuh gantian muter pada sakit. Nah, kalian jaga kesehatan, segera jadwalkan ke Malang buat persiapan untuk ujian. Karena hanya sampai Kamis kalau nggak salah ujiannya kan ya. Gitu. Jadi harus diatur. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih Pak. Makasih, Pak. sama-sama, sehat selalu. Mohon maaf ya Pak tadi. Nggak apa-apa. Tapi gak dimaafin Sekar. Jangan gitu langit. Maaf ya, aku tadi rapat Kak, rapat. Iya, rapat. Terus gak ada Pak Danar kan ini nggak ada. Bye-bye. Mas Danar sudah keluar.